Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Yang tidak masuk siapa? Ajeng. Coba saya lihat. Oke, Ajeng kenapa Ajeng? Sakit ya. Ajeng sakit. Ini sepertinya sudah beberapa hari ya. Apakah sudah ditengok? Belum. Nah, nanti kalau misalnya memang ada kesempatan, cobalah untuk menengok dia ya. Nah, kan sebagai rasa empati kepada temennya, kalau misalnya ada yang sakit tentunya harus dijenguk gitu ya, supaya nanti bersemangat lagi, kemudian bisa masuk ke kelas inilah. Ada 3. Bisa menyebutkan siapa? Silahkan angkat tangan. Kedudukan garis terhadap parabola apa saja? Silahkan angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan kedudukan garis terhadap parabola? Mbak Tata mungkin? Silahkan sebutkan kedudukan garis terhadap parabola apa saja. Kedudukan garis terhadap parabola itu ada 3. Pertama, dia itu memotong di 2 titik, ketika diskriminannya lebih dari 0. Kemudian dia menyinggung di 1 titik ketika diskriminan sama dengan 0. Dan yang terakhir itu dia tidak menyentuh parabolanya atau tidak menyinggung itu ketika diskriminan kurang dari 0. Ya, betul sekali ya. Berarti ada 3. Bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Siapa? Ayo silahkan Mbak, dibacakan ya tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE, serta didik mampu mengidentifikasi kedudukan suatu garis terhadap lingkaran melalui konsep diskriminan dan menyajikan pemahamannya dalam suatu karya dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan baik. Ya, betul. Ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Untuk kelompoknya, mungkin bisa ini kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Coba urut dari sini ya, biar urutannya nanti gampang. Kelompok 1 belakangnya kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Pas, silahkan sesuai dengan kelompoknya. Ya, link tersebut adalah konten yang harus dipelajari terlebih dahulu. Di sana nanti ada beberapa pilihan ya. Bisa nggak mungkin dimasukkan ke HP-nya? Dicoba. Bisa masuk? Itu pun kalau misalnya diketik pun nggak terlalu susah kok itu tulisannya. guru.sma.belajar.id terus nama saya terus home. Nah, sambil mempelajari konten tersebut, ini saya bagikan LKPD-nya yang harus dikerjakan ya.
Jadi yang menjadi bahan ajar itu adalah konten tersebut, silahkan nanti dipilih. Karena dalam konten tersebut ada beberapa format yang bisa kalian pilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Kira-kira format yang bagaimana yang cocok untuk kalian. Ada berapa format di situ? Ada 3 ya. Silahkan dipilih salah satu yang cocok yang mana untuk gimana untuk kelompok 1? Masih lancar-lancar saja? Masih, alhamdulillah ya. Yang dipelajari, yang disukai yang format yang apa? Iya, saya video, Pak. Oh, suka yang video ya? Kelompok 2 suka menggunakan format yang mana, Mas? Yang video. Kenapa video? Karena lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami kalau menggunakan video, ya. Ini coba melingkar, Mas. Nah, jangan membelakangi, kan diskusi dalam satu kelompok ya. Nah, silakan. Mau memilih format yang mana dipersilahkan. Cocok yang video atau mungkin yang slide presentasi atau yang file PDF. File PDF yang suka ya? Oh, yang PPT-nya. Bisa berikan alasannya kenapa ya? Kenapa kok yang suka yang PPT? Karena lebih mudah dipahami, kayak lebih umum. Oh gitu, malah lebih mudah dipahami yang PPT ya? Suka yang PPT, video atau yang PDF? Yang dipelajari, suka yang PPT. Nah, bisa menyebutkan alasannya kenapa kok suka PPT? Mudah dipahami atau bagaimana mungkin? Karena untuk kayak step by stepnya lumayan lengkap dan bisa jelas banyak luas. Oh gitu ya. Jadi lumayan lengkap di situ ya, karena tertulis ya. Okay. Dalam kelompok tersebut, bagi yang memang menguasai, coba untuk berbagi sama temennya yang kurang paham ya. Biar bisa sama-sama paham. Jangan sampai nanti ketinggalan, yang satu bisa, yang satu tidak bisa gitu. Nah, Mbak Viana mungkin bisa mengajari Masnya. Coba saya pengen tahu sih bagaimana cara mengajari Mbak Viana ke Mas Ahmad Rizky ya. Nah, coba untuk yang itu Mbak, coba. Yang sambil dipegang. Nah, diketahui bukan garis Y sama dengan dia dicamakan bagaimana kehidupannya terhadap tindakan kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Di sini kita udah dapat kuncinya, yaitu Y sama dengan X min 2. Nah, di sini ini itu kan Y, di sini ada persamaan. Kita substitusikan ke sini. Di ini Y sama dengan X kuadrat, kita substitusikan ke sini. Jadinya X min 2 kuadrat. Ini. Nah, langsung kita operasikan saja. X kuadrat ditambah X min 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tetap ganti X kuadrat. Terus di sini kan kita kuadratin. X min 2 kuadrat kalau kita operasikan itu hasilnya adalah X kuadrat dikurangi ini kali ini jadinya 4X, terus ini dikuadratkan terus 4 sama dengan 1. Kemudian ini kita operasikan lagi.
X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat dikurangi 4X plus 4. Nah ini tinggal luas kita sini. Lalu sama dengan 0. Dapatnya 2X kuadrat dikurangi 4X plus 3. Nah ini A, terus ini B, terus ini B. Nah untuk mencari rujukannya kita cari pakai diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dengan 4 aja. Nah ini B kuadratnya berarti ini 4 kuadrat dikurangi 4 hanya 2 terus kalikannya itu 3. 4 dikuadratkan ini adalah 16 dikurangi 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Jadi ini diskriminan adalah 8 karena diskriminan mulai negatif yaitu dia kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung, tidak memotong 5. Begitu pula terusnya. Nah, bagaimana, Mas? Bisa paham? Saya insya Allah paham. Insya Allah paham. Ya, nah itu ya sebagai rasa empati dari Mbak Viana kan bisa mengajari temannya yang kurang begitu paham. Kemudian ini juga dengan strategi membagi tugas, berarti kan termasuk manajemen diri ya. Jadi bagaimana mengatur diri supaya bisa menyelesaikan tugas dengan baik gitu. Kelompok 4 ini bagaimana? Bagi tugas atau bagi tugas ya? Ada kendala di mana? Atau belum menemukan kendalanya? Mbak Ijah, ada kendala nggak? Masih ada kebingungan? Coba. Bingungnya di mana? Mencermati soalnya sih Pak. Jadi kita harus teliti aja gitu. Cuman masalah pencermatan aja ya. Nah, kalau saya rasa sih yang kegiatan pertama masih bisa dihandle ya. Nah, kalau ini masih bisa, karena kan masih ada angka-angkanya. Nah, mungkin yang agak berat di sini. Nah, ini tinggal mencermati ini. Ini kan bentuknya adalah persamaan apa namanya? Ada kuadratnya berarti persamaan? Iya, persamaan kuadrat. Berarti kan ini pangkat tertingginya kan pangkat 2. Berarti kalau pangkat 2 tertingginya disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mengamati langkah-langkah ini, ternyata ketika digabungkan atau disubstitusi membentuk persamaan kuadrat juga. Karena persamaan kuadrat maka bisa dicek diskriminannya yang pada akhirnya bisa menentukan kedudukannya. Nah, sekarang ini harus dicek dulu apakah membentuk persamaan kuadrat atau tidak. Kalau membentuk berarti ini pun berlaku, gitu maksudnya. Jadi bisa diambil kesimpulan di sini nanti. Nah, silakan ya dilanjutkan. Kelompok ini sampai mana? Sampai bawah bagi tugas Pak. Sudah bagi tugas. Tiga-tiganya berarti sudah. Tinggal menuju kegiatan yang kedua berarti. Yang itu. Ada kendala enggak? Sementara belum. Nah, berarti sudah tahu maksudnya kegiatan kedua. Sudah tahu maksudnya ya. Nah, coba bisa dijelaskan maksudnya gimana? Ayo, ya katanya sudah. Ayo, gimana? Coba saya cek. Silahkan pakai ini, Mbak. Nah, jadi nanti kan jika sudah ketemu hasilnya, iya. kan kita baca ini dulu. Terus kita nanti itu mengerjakan yang ini, ya. Itu sesuai langkah-langkah yang ada di sini. Langkah-langkah yang ada di situ. Terus tinggal diganti aja y-nya sama mx plus c. Oh ya, berarti maknanya kan
kita cek bentuk ketika digabung. Ini kan digabung ya, ternyata membentuk persamaan kuadrat. Ini pun harusnya nanti sama, membentuk persamaan kuadrat. Terus kita lihat yang ini ternyata membentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang ini juga harus dibuktikan membentuk persamaan kuadrat atau tidak. Kalau membentuk persamaan kuadrat berarti ini juga berlaku. Gitu. Jadi ini harus dicek dulu persamaan kuadrat atau bukan. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah. Sampai sini langsung bingung. Nah, ini ke sini diapain? Berarti mengupayakan bentuknya menjadi sama dengan 0 ya. Berarti kan mengikuti langkah seperti yang ada di contoh ini. Nah, kan sama dengan 0. Berarti mengupayakan yang ruas kanan ini habis, pindah semua. Nah, ini bentuknya adalah persamaan kuadrat ya, karena kan di sini ada penjelasan fungsi kuadrat gitu kan. Nah, persamaan kuadrat. Ini juga mengacu pada ini juga. Dibentuklah persamaan kuadrat. Ini pun ternyata sama. Ini juga terbentuk persamaan kuadrat. Nah, ini juga sama. Dicek apakah membentuk persamaan kuadrat atau tidak ketika ini kita gabung. Gitu. Nah, sekarang kita cek di sini. Ini tadi sudah pindah ruas, ya, mengikuti langkah yang ini. Nah, kemudian ini apa ini Mas? Kok ada? Oh, ini salah, nggak dipakai ini berarti ya? Oh, nggak dipakai. Terus ini mengumpulkan. Nah, mengumpulkannya ini yang perlu diperbaiki lagi. Kan ini tanda plus ini. Menggunakan yang namanya sifat distributif. Distributif itu seperti ini. Kalau misalnya ada 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat, 2 tambah 3 dikurung, yang di luar x kuadrat. Nah, ini namanya dikumpulkan. Berarti ini mengumpulkannya keliru. Karena apa? Ini penjumlahan bukan perkalian. Kalau ini kan perkalian, ini m kuadrat kali apa ini? Kali 2. Nah, ini juga 2-nya dari mana? Padahal kan ini nggak ada angka 2 ini yang ini. Berarti kan kita memperhatikan bagian yang ini aja. Nah, kita perhatikan yang ini ternyata ya, ini penjumlahan. Kok jadi seperti ini? Berarti ada kesalahan. Coba ngikuti pola seperti ini, Mas. Nah, kalau ini misalnya saya ganti angka ya, katakan ax kuadrat plus bx kuadrat, berarti kan menjadi a tambah b dikurung, kemudian ini x kuadrat. Nah, coba diperlakukan yang sama untuk yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang koefisien x di sini kan standarnya x-nya kan di belakang. Berarti karena ini sifatnya untuk perkalian itu komutatif, berarti bisa ditukar tempat. Nah, kalau yang ini sudah benar karena 2cm x-nya di luar sudah benar. Ini sudah. Berarti tinggal yang ini saja yang diperbaiki. Nah, silahkan coba diperbaiki. Paling tinggal satu langkah lagi. Mas lihat tambah atau gimana? Kayak gini Mas. Nah, apa? Nah, ini kan berarti kalau nggak ada angka itu sama artinya ada angka 1. Jadi kalau ada x kuadrat plus b x kuadrat, ini berarti ada angka 1 tersembunyi. Berarti adalah 1 tambah b x kuadrat. Berarti kalau yang itu, nah coba dihapus dulu. M kuadrat tambah 1. Nah, seperti itu baru benar. Jadi kan kalau misalnya kok nggak ada koefisien yang terlihat, itu sama artinya ada angka 1 tersembunyi. Berarti ini 1 tambah B. Kalau yang ini berarti 1 tambah M kuadrat. Terbalik tidak apa-apa, wong sifatnya komutatif. Nah, ini M kuadrat tambah 1 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ini persamaan kuadrat ataukah bukan? Ya, berarti kalau persamaan kuadrat ini juga berlaku. Berarti nanti di sini itu tinggal menuliskan ini diikuti, itu aja. Nah, coba di lembar jawabnya ya ditulis. Berarti ini sudah mau selesai. Silahkan disusun di situ. Nah, mungkin dari
kelompok tertentu untuk maju ke depan, disajikan, kemudian bisa dipresentasikan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, silahkan. Yang ngomong siapa? Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Fiana Sabita Ladidi. Saya sekalian Sarah. Dan saya Indah Bestari. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait penyelesaian soal yang terdapat di kegiatan belajar 2. Nah, soalnya itu di bawah, yaitu bagaimanakah kedudukan garis Y sama dengan MX plus C terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Daripada lama-lama, mari kita bahas sekarang. Nah, ditulis yang lebih ringkas saja ya, biar untuk mempercepat pekerjaannya. Di situ kan udah diketahui persamaan awalnya, yaitu Y sama dengan FC. Nah, untuk mengetahui kedudukannya seperti yang sudah diterangkan di awal, kita akan menggunakan diskriminan. D sama dengan Y kuadrat min 4AC. Nah, kita tulis di sini B-nya yaitu 2FC. Ingat, koefisiennya ada ya. Kemudian kurangi 4 dikali A-nya, itu 1 plus M kuadrat dikali C-nya yaitu C kuadrat min R kuadrat. Maaf, ini C kuadrat. Jadi rumus dari diskriminan untuk persamaan tersebut yaitu ini 2MC kuadrat dikurangi 4 kali 1 plus M kuadrat dikali C kuadrat min R kuadrat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, silahkan, ada pertanyaan? Nah, itu. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari sini, endingnya itu sama seperti yang saya diterangkan di awal. Kalau misal D lebih dari 0, maka ini memotong lingkaran di 2 titik. Kalau misal D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran di 1 titik. Dan jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran sama sekali. Gimana? Apakah memang sudah paham atau ada pertanyaan? Dipersilahkan yang masih bingung. Ayo, dari kelompok mana mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Mas? Tidak ada? Sudah paham berarti? Oh, sudah paham. Yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkata dan tidak memadai. Ayo dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang baik sekali ya untuk menjelaskannya. Dan alhamdulillah ini satu kelas bisa paham tentang materi ini ya. Berarti kan intinya pada kasus kedua ini ternyata membentuk persamaan kuadrat sehingga karakter-karakter, sifat-sifat yang berlaku di persamaan kuadrat juga berlaku di kasus kedua ini. Intinya gitu ya. Nah, berarti kedudukan garis terhadap lingkaran ada berapa macam? Ada 3. Bisa menyebutkan siapa? Ayo Mas, disebutkan. Kedudukan garis terhadap lingkaran berarti ada 3, coba disebutkan. Kedudukan pertama, jika D lebih dari 0 maka berpotongan atau melalui 2 titik. Jika D sama dengan 0 maka bersinggungan melalui 1 titik. Jika D kurang dari 0 maka tidak ada hubungan atau garis di luar lingkaran. Nah, ya, ternyata itu adalah kesimpulan yang benar ya. Oke, nanti bisa dituliskan di situ kesimpulannya. Silahkan di lembar jawabnya di setiap LKPD-nya dituliskan kesimpulannya.
Silahkan dituliskan kesimpulannya di LKPD tersebut. Sudah selesai menyusun jawaban di LKPD-nya? Sudah. Nah, kesimpulannya ditulis tadi yang diucapkan sama Mas siapa, Mas? Mas Dimas. Nah, yang sudah diucapkan sama Mas Dimas tadi coba dituliskan di situ. Kesimpulannya tadi. Apa tadi kesimpulan pertama? Kedudukan garis terhadap lingkaran ada 3 macam. Bagaimana? Apabila D lebih dari 0, terus maka berpotongan di 2 titik. Kemudian apabila D sama dengan 0, berarti kedudukannya adalah bersinggungan di 1 titik. Kemudian yang terakhir, apabila D kurang dari 0, ya berarti kedudukannya adalah tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Artinya kan berjauhan. Mungkin ada yang bisa menggambarkan lingkaran sama garisnya berpotongan itu seperti apa, terus bersinggungan itu seperti apa gambarnya, kemudian tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan seperti apa. Angkat tangan siapa? Cuman gambar saja. Ayo Mas, nah ya, silahkan coba digambar bagaimanakah gambar untuk ketiga kedudukan tersebut. Coba digambarkan di depan. Ya, gambar yang bagus ya, sesuai dengan orangnya juga bagus. Kemudian dikasih keterangan. Nah, terus gambar berikutnya. Ya, kasih keterangan nilai D-nya. Satu lagi. Nah, itu untuk yang D. Nah, oke, tepat sekali. Tepuk tangan. Itu ya. Karena sudah paham. Nah, di sini ada tugas tantangan ya. Jadi ada produk yang harus dihasilkan. Silahkan di setiap kelompok diputuskan kira-kira mau memilih yang mana. Ini ada 3 format. Yang pertama adalah infografis menggunakan Canva atau sejenisnya, atau mungkin pakai aplikasi yang lain juga diperbolehkan, ya. Atasnya ukurannya pakai A4 ya, di Canva kan bisa menuliskan dalam format A4 juga kan. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai dicetak di kertas buffalo warna cerah, terserah. Kemudian yang kedua adalah membuat slide presentasi menggunakan Canva juga, rasionya itu 16:9. Handoutnya kemudian nanti dicetak ya. Kemudian yang ketiga adalah video pendek. Video pendek ini juga bisa dibuat menggunakan Canva. Kalau misalnya kurang familiar dengan Canva ya boleh menggunakan yang lain ya. CapCut boleh. Ya, bebas. Nah, dari ketiga jenis ini tentunya nanti untuk tugas pertemuan berikutnya itu berbeda-beda ya. Kalau untuk infografis sama slide presentasi tentunya nanti di pertemuan berikutnya dipresentasikan. Tetapi kalau untuk video tidak usah, karena di videonya sudah mempresentasikan. Jadi kalau di video nanti ada orang yang ngomong, menjelaskan. Paham ya? Nah, jadi nanti silahkan buat keputusan dalam kelompok tersebut pingin menggunakan yang mana. Silahkan diskusi dulu, kira-kira pingin milih yang mana ya. Sekaligus LKPD-nya dikumpulkan ya. Nah, silahkan diskusi mau milih yang mana. Terus nanti saya minta komentarnya kenapa milih itu ya.
Ini dikumpulkan. Nah, ya silahkan diskusi. Mau format yang mana? Dengan temennya diskusi dulu. Nanti kita menyajikannya di pertemuan berikutnya ya. Nanti kalau videonya berarti tinggal disetel saja. Tetapi kalau misalnya nanti untuk yang slide presentasi berarti ada yang mempresentasikan. Infografis juga ada yang mempresentasikan. Nah, silahkan diskusikan. Misalnya presentasi pun ditetapkan kira-kira yang ditunjuk presentasi di kelompok tersebut siapa. Atau mau bergantian silahkan diatur. Langsung diatur hari ini ya. Diatur nanti tinggal tampil. Pertemuan berikutnya tinggal tampil. Isi dari itu yang kemarin kan Pak, dari video yang Parois yang 2 itu soal jawabannya itu. Jawabannya. Soalnya ya. Jawabannya. Jadi menjelaskan jawabannya. Nah, silahkan. Ada yang sudah bisa memutuskan? Kelompok 1 memutuskan apa? Mau PowerPoint aja. Nah, coba bisa berikan alasannya, coba sampaikan. Kelompok 1 memilih menggunakan PowerPoint karena apa? Karena kami ini punya aplikasi Canva semua. Ya. Kalau di Canva itu pengerjaannya lebih fleksibel, jadi itu kayak linknya itu bisa saling edit. Jadi walaupun kita sedang tidak berkumpul, semuanya tetap bisa mengerjakan. Jadi semuanya tetap bisa berkontribusi. Nah, rumah kami ini kebetulan berjauhan semua. Oh, betul sekali. Ya. Itu kan harus kumpul. Oh gitu, betul. Berarti kan nanti bisa saling berbagi link ya. Meskipun jarak rumahnya berjauhan, tetap bisa mengerjakan tugas sama-sama. Karena linknya bisa dibagikan. Kelompok kedua milih yang mana formatnya? Milih. Bisa coba sebutkan alasannya kenapa pilih video? Kenapa kalau kita pilih video? Pada dasarnya kalau video itu seharinya kita bisa memahami. Kita buat video. Nah itu juga kalau andai kata nih kita lupa, nah video tersebut juga bisa diputar kembali. Jadi kita bisa mengingatkan kembali mana video tersebut. Kalau andai kata juga misal teman kita atau kelas lain mau tahu dan kita hari ini apa video tersebut atau link tersebut kita bisa share ke dia dan dia juga bisa belajar bersama. Oh begitu. Oke, alasan yang sangat siswa-siswa semuanya yang ada di sini. Bisa di grup, coba di grup WA di share Mas, linknya di share, bisa di share. Nah silahkan, itu linknya bisa diisi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini saya minta refleksinya ya, untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Baca keterangannya secara cermat. Untuk menutup kegiatan hari ini kita ucapkan hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya.